Perkenalkan di sini Nadia Radifa sebagai mentor and curriculum backend development path. Eh, Kali ini kita akan lanjut belajar tentang intermediate JavaScript. Sebelumnya aku izin share screen dulu ya. Oke, di sini kita akan belajar tentang intermediate JavaScript. Nanti kita akan belajar tentang promise, callback, async await, asynchronous, dan eh, juga modern syntax. Oke, kita bisa. Oh ya, teman-teman bisa akses slide PPT-nya di sini dulu. Boleh di-scan. Oke, mungkin aku lanjut dulu ya. Nanti link untuk PPT-nya bisa di-share di kolom chat aja. Oke, yang pertama kita akan belajar mengenai arrow function. Apa sih arrow function? Arrow function itu sebelumnya kita tuh kalau nulis function tuh harus ada kurung kerawalnya ya. Nah, di JavaScript ini kita bisa menyingkat function dengan menggunakan arrow function. Jadi, cara penulisannya tuh seperti ini. Di line 67, 6 dan 7 yang ada di bawah ini, itu tuh gunanya buat apa sih? Nah, ini tuh biar fungsi kita dapat lebih readable dan lebih pendek. Intinya kita nggak perlu nulis fungsi dengan ribet pakai kurung kerawal lagi. Nah, arrow function ini sangat sering dipakai ketika kita butuh fungsi sekali pakai atau callback. Oke, lanjut ke yang kedua, destructuring. Destructuring ini aku kasih analoginya aja ya. Jadi, bayangin kalian tuh punya koper isinya baju, celana, atau topi. Nah, kalian tuh lagi butuh topi nih, tapi nggak mau bawa kopernya kemana-mana. Nah, daripada kita ngambil semua sekalian kopernya, kita bisa ngambil topinya aja. Jadi, inilah fungsi destructuring. Nah, destructuring ini sangat berguna buat ngambil data dari database atau API. Oke, lalu selanjutnya ada split operator. Split operator ini, misalkan teman-teman mau nambahin objek baru ke dalam array atau objek kalian yang lama. Nah, split operator sendiri tuh kayak tombol copy paste. Kita bisa copy data lama ke data baru tanpa merusak data aslinya. Nah, kayak mindahin isi dari toples A ke toples B. Nah, misalkan nih toples A isinya kerupuk doang. Nah, kita mau mindahin isi kerupuk ini ke toples B, tapi mau ditambahin sama kacang. Nah, daripada kita mindahin ngerusak toples A, kita bisa pakai split operator untuk kerupuk yang ada di toples A ke toples B. Nah, begitu. Jadi, fungsi split operator ini yaitu untuk menggabungkan data atau mengedit data tanpa merusak data asli. Oke, lanjut. Selanjutnya ada template literals. Kemarin tuh, di minggu kemarin kalian belajar cara menggabungkan teks yang kita hardcode di codingan sama kan. Nah, di sini tuh ada cara gampangnya teman-teman. Jadi kita bisa pakai backtick atau simbol yang ini, lalu variabelnya kita bisa bungkus pakai simbol dolar dan juga kurung kurawal. Jadi teman-teman nggak perlu lagi nih nulis variabel atau output nanti misalkan pakai plus atau pakai koma. Intinya teman-teman kalau mau menggabungkan variabel dan teksnya, kalian bisa pakai shortcut template literasi ini. Oke, mungkin aku akan lanjut. Nah, di sini ini nih inti pembahasan kita pada siang hari ini. Jadi, kalau di backend kita tuh bakal sering pakai sinkronus dan asinkronus. Nah, apa sih bedanya sinkronus sama asinkronus ini? Nah, sinkronus sendiri, dia tuh ibaratkan antre di kasir minimarket nih. Orang di belakang kita tidak bisa dilayani sebelum kitanya selesai. Nah, kalau kitanya lama, semua yang di belakang kan jadi menunggu ya. Jadi nungguin sampai selesai gitulah intinya. Lalu, kalau asinkronus sendiri, ibarat pesan makan di restorannya.
kalian pesan makan nih, kokinya bakal masak, dan misalkan proses memasaknya ini lama. Nah, pelayan yang menangani pesanan kita bakal melayani pelanggan lain dulu. Nah, nanti kalau masakannya udah selesai, masakan tersebut akan diantar ke meja kita sama pelayan tersebut, gitu. Oke, ini lanjut ke event loop. Nah, siapa sih yang ngatur pesanan tadi? Ini adalah fungsi event loop untuk manajer. Dia dia tuh kayak manajer yang memastikan JavaScript-nya nggak kewalahan. Nah, dia tuh yang bilang kayak gini nih, JavaScript, ini ada data dari server udah balik, tolong diproses ya. Nah, dia tuh kayak manajer teman-teman. Nah, event loop sendiri ada 4 bagian. Itu tuh yang pertama ada call stack. Call stack adalah daftar tugas yang harus dikerjakan sekarang. Nah, yang kedua ada web API, yaitu tempat tugas-tugas berat yang diproses di luar thread utama atau dari dapurnya. Oke, yang ketiga ada callback queue, itu adalah ruang tunggu tugas yang sudah selesai dari web API. Lalu yang terakhir, event loop tuh kayak penjaga lalu lintas. Dia bakal ngecek apakah call stack-nya kosong. Nanti tugas dari queue akan dimasukkan ke stack. Begitu teman-teman. Oke, yang ketiga ada callback. Callback ini sebenarnya cara lama ya teman-teman. Nah, dulu tuh kita masukin fungsi ke dalam fungsi lain untuk dijalankan nantinya. Nah, masalahnya tuh kalau pakai callback tuh eh, bakal terjadi callback hell atau Pyramid of Doom. Kodenya nanti bakal menjorok ke dalam seperti piramida dan bakal susah nih buat di maintenance. Nah, apakah callback tuh masih dipakai buat sekarang? Jawabannya masih. Tapi biasanya tuh dibungkus biar rapi. Jadi kalau nulis callback mentah-mentah, codingan bakal bentuk segitiga menjorok dan susah dibaca. Aku akan kasih contoh gimana callback hell. Nah, callback hell tuh kayak gini teman-teman. Ini kan codingannya jadi kayak tiga yang menjorok ke kanan banget gitu ya. Ini tuh bakal susah kebaca dan nggak efektif gitu. Oke, solusinya apa sih? Solusinya adalah promise. Promise tuh sesuai namanya, promise adalah janji. Promise tuh kayak objek yang mewakili keberhasilan atau kegagalan dari sebuah operasi async. Nah, di sini juga udah ada contoh codingannya. Sebuah objek yang mewakili masa depan, statusnya pending atau OTW. Nah, kalau resolve itu berhasil atau udah sukses. Dan yang terakhir, kalau rejected, dia tuh gagal atau error. Oke, jadi ada 3 status ya teman-teman. Pending itu sedang diproses. Itu ibaratkan kalian sedang nungguin GoFood. Terus yang kedua ada fulfill atau resolve. Dia tuh eh, makanan yang kita pesan tuh udah sampai gitu. Kalau rejected, itu kayak driver yang cancel pesanan kita atau restorannya yang tutup. Jadi gitu teman-teman. Oke, selanjutnya ini mungkin yang paling penting sih teman-teman. Ada async await. Jadi di sini async await itu primadona backend sekarang ya. Async itu kayak ngasih tahu fungsi ini butuh waktu. Sementara await itu tombol pause. Jadi dia bakal bilang, tunggu baris ini selesai baru lanjut. Tunggu baris ini selesai baru lanjut gitu. Nah, async await ini dibangun di atas promise. Tapi penulisannya terlihat seperti sinkronus biasa, seperti yang ada di atas tadi. Oke, kalau async tuh mengubah fungsi menjadi mengembalikan promise otomatis. Sementara await menunggu sebentar sampai promise selesai, baru lanjut baris ke bawahnya. Oke, mungkin yang terakhir ada error handling atau try catch. Mungkin ada yang pernah melihat juga try catch itu gimana. Jadi fungsi try catch itu untuk menghandle error kita, teman-teman. Jadi try itu buat nyoba codingan, sementara catch itu buat nangkep error biar aplikasinya tidak mati total atau crash kalau ada masalah. Nah, dalam async await, kita nggak gunain dot catch, tapi pakai block try catch. Nah, untuk contoh codingannya bisa teman-teman lihat juga di sini. Oke, jadi dia tuh kalau ini dia akan mencoba fetch API dari line 4 nih. Nah, kalau datanya berhasil diambil atau berhasil di fetch, dia bakal return data sukses dan juga mengembalikan datanya. Nah, misalkan terjadi error nih teman-teman, dia bakal output gagal mengambil data dan mengembalikan pesan errornya. Oke,
Yang ini finally sebenarnya opsional ya teman-teman. Dia bakal dijalanin gimana pun hasilnya nanti. Jadi misalkan dia sukses, dia akan menjalankan juga. Kalau dia gagal, dia juga akan dijalankan. Oke, oke. Kita bakal masuk ke hands-on nih teman-teman. Sebelumnya, apakah ada yang mau bertanya? Kak, izin bertanya. Boleh, silakan. Boleh jelasin ulang nggak tentang promise-promise tadi? Promise ya. Oke. Nah, promise tuh kayak gini. Apa sih promise itu? Project promise itu adalah objek yang mewakili keberhasilan atau kegagalan sebuah operasi asinkronus. Nah, cara nulis promise tuh kayak ini di sini ada contoh codingannya. Jadi kamu punya promise yang namanya janji kopi. Nah, ini tuh eh, misalkan stoknya ada, dia bakal outputkan kopinya siap. Nah, kalau nggak ada, dia bakal nge-reject promise-nya atau eh, kita tuh gagal ngambil dari promise ini. Nah, pesannya adalah stok habis, misalkan begitu. Apakah sudah menjawab? Berarti promise itu sama kayak ini ya, barista yang nganterin kopi gitu ya? Ya, betul. Oh, oke, oke. Makasih. Oke, oke. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, kalau ada yang mau bertanya, aku tunggu sampai 2.50 ya, teman-teman. Terus nanti kita akan lanjut ke sesi hands-on-nya. Oke, mungkin yang punya pertanyaan bisa di-hold untuk sesi tanya jawab di akhir ya, teman-teman. Sekarang aku bakal mulai sesi hands-on. Oke, sebelumnya teman-teman bisa buka VS Code-nya dan jangan lupa buka folder VS Code-nya di VS Code-nya ya, jangan filenya aja. Oke, oke, sebelum hasil aku sudah terlihat. Kelihatan. Oke, oke, di sini kita bakal bikin satu file baru nih. Oke, sebentar, aku zoom dulu. Nah, biar lebih kelihatan. Nah, oke. Di sini kita bakal bikin folder baru yang namanya Study Group 2. Cara bikin folder tuh dipencet ini ya teman-teman. Terus kalian tinggal ketik nama folder gitu. Oke, kalau gitu aku akan mulai. Di sini kita bikin file baru, pencet yang ini. Lalu kita isikan aja nama filenya bebas sih. Jadi kita akan bikin script.js aja. Oke, menunya aku close dulu mungkin. Nah, oke teman-teman, di sini kita bakal mencoba implementasikan async await dan juga promise ya. Nah, di sini kita akan nyoba nih soal modern syntax yang aku jelaskan di awal tadi. Nah, ini kita akan nyoba row function dulu.
Oh ya teman-teman, komentar ini sebenarnya sifatnya opsional ya. Cuma aku akan nulis komentar supaya kalian juga ngerti apa sih fungsi dari blok kode di sini. Itu ya. Oke, pertama kita bakal deklarasikan function nih. Misalkan greetings. Nah, dia bakal ngambil nama. Nah, terus dia bakal, nah ini nih cara penulisan arrow function. Jadi kita pakai sama dengan dan juga eh, tutup kurung yang ini ya. Nah, karena di aku fontnya pakai font yang lain, jadi dia bakal nyatu kayak gini. Oke, terus kita bakal console.log. Nah, di sini kita akan nyoba pakai template literas juga ya teman-teman. Jadi cara pakai template literas tadi adalah dengan menggunakan backticks yang ini. Oke, pakai backticks lalu misalkan kita mau nulis halo sama namanya. Nah, nama kan variabel nih teman-teman. Kita bisa ngambil kayak gini, pakai dolar dan juga pakai kurung kurawal. Nama, selamat siang. Oke. Nah, jadi ini contoh arrow function, teman-teman. Oke. Yang kedua, mungkin kita bakal contoh dari split operator. Nah, split operator ini sendiri bisa dipakai di objek maupun array ya, teman-teman. Jadi, kalian kalau misalkan punya array atau objek yang mau ditambahin elemen yang lain, misalkan kita bakal bikin data dummy aja deh di sini. Const nilai. Nilai. Nah, di sini aku pakai objek. Nah, misalkan ada eh, mata kuliah. Mata kuliahnya algoritma. Oke, selain matkul ada juga nilai nih. Nilainya misalkan 90. Lalu ada status. Status ini bisa berisi lulus atau tidak lulus. Oke. Nah, seperti yang dijelaskan kemarin, sebenarnya titik koma itu opsional ya teman-teman. Tapi akan lebih baik kalau kita pakai juga. Nah, ini kita bakal nambahin data nih. Sebentar, aku akan komen data awal. Nah, ini, lalu yang di sini ada data tambahannya. Nah, data tambahannya misalkan kita bakal nambahin semester dan apakah mahasiswa tersebut aktif atau tidak. Kita bisa pakai cons lagi atau pakai let aja ya teman-teman. Karena di sini tuh kita nggak perlu pakai var lagi. Kita bakal lebih sering pakai cons dan let. Karena kalau var tuh sifatnya kan kurang luas gitu ya teman-teman. Kalau pakai let dia akan lebih luas jangkauannya variabelnya. Oke, kita pakai variabel data tambahan. Nah, data yang mau ditambahin apa sih? Ada semester, semesternya semester misalkan semester 2 dan status aktifnya. Apakah dia mahasiswa aktif? Status aktifnya adalah kita bisa pakai boolean nih. Status aktifnya adalah true. Oke. Eh, Selanjutnya kita bakal implementasi split operatornya. Nah, di sini tuh kita akan menggabungkan data nilai dengan data tambahan. Nah, di sini eh oke, kita bisa tulis gini, data mahasiswa. Data mahasiswa tuh isinya nanti akan berisi dari data nilai dan data tambahannya. Nah, kita bisa pakai titik tiga ini, titik, 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 lalu kita ikuti dengan nama variabelnya ya, data nilai, dan juga jangan lupa koma ya teman-teman, dan juga titik tiga lagi, data tambahan. Oke, terus kita konsol log saja. Ya, bisa pakai ini juga ya.
Oke, oke, mungkin itu. Terus kita bisa run di terminal ya, teman-teman. Kita bisa pencet ini yang sesuai yang ada di prerequisite kemarin. Jadi kalian tuh nggak perlu ngetik not file.js lagi. Kalian bisa langsung pencet tombol yang ada di sini aja. Terus dia bakal ngerun. Oh ya, wait, wait. Oh iya, karena ini objek kita nggak bisa pakai template literals. Kita pakai biasa aja deh kalau gitu ya. Oke, kita run ulang. Nah, di sini udah terlihat nih teman-teman. Ini ada data mahasiswa, yaitu dari data nilai ini, mata kuliahnya algoritma dan pemrograman satu. Nah, benar ya. Terus lalu nilainya ada 90, statusnya lulus, semester 2 dan aktifnya akan masuk di array yang sama, yaitu data mahasiswa. Oke, mungkin ada yang mau bertanya dulu, teman-teman? Halo, ya boleh. Suaranya kekecilan bisa di sedikit di volume up nggak? Oh ya, oke boleh. Satu, tanda apa? Oh ini, oh kamu tadi ketinggalan yang ini ya. Oh, sebenarnya tanda panah kanan ini itu tuh berasal dari ini. Jadi ada tanda sama dengan sama tanda tutup kurung yang kayak gini nih. Aku lupa sih namanya apa. Tapi, nah jangan pakai spasi ya. Dia tuh di aku dia bakal menyatu kayak gini karena aku pakai font yang berbeda dari VS Code defaultnya. Nah, apakah sudah menjawab Damianus Namora? Oke. Yang lain ada yang mau bertanya nggak? Oke, kayaknya aku lanjut dulu ya, teman-teman. Jadi kita bikin file baru aja. Kita bakal simulasi buat fetch data. Kita bikin aja fetch data. Oke, kita bikin file baru fetch data. Di sini kita bakal nyoba fungsi async await sama promise ya, teman-teman. Nah, di sini tiga adalah fungsi async. Misalkan nih kita punya eh, variabel ambil data mahasiswa, get data mahasiswa aja deh. Data mahasiswa. Oke, kita bisa nulis async-nya di sini. Nah, async-nya tuh kita tulis di sini, lalu dia bakal ngambil ID. Nah, lalu kita bisa pakai ini teman-teman, row function. Lalu di dalamnya kita bakal menjalankan try catch. Kita sekalian belajar error handle-nya ya teman-teman. Nah, try catch tuh kayak gini. Nanti kalau misalkan eh, dia kodenya error atau gagal dijalankan, dia bakal ngekonsol atau ngeprint terjadi error. Ya, lupa ini errornya. Oke.
Nah, kalau pakai Finally, ini Finally sebenarnya opsional ya teman-teman. Kalian mau pakai atau enggak tuh terserah. Cuma di sini aku bakal ngedemoin juga gimana cara pakai Finally-nya. Nah, di sini kita bisa konsol log, misalkan. Nah, request-nya selesai. Oke. Nah, di blok try ini kita akan menjalankan hmm, namanya await dan fetch datanya. Nah, sebentar aku akan oke. Mungkin kita akan konsol dulu aja deh. Kita bakal konsol, ambil data dari server. Oke, terus kita bakal coba nge-fetch data. Di sini kita bikin variabel response misalkan. Nah, di sini kita bakal nulis await-nya. Karena asingnya tadi di atas, karena di atas tadi ada asing, di sini kita pakai await ya. Lalu untuk fetch data kita bisa pakai fetch, fungsi fetch ini. Lalu di sini kita misalkan mau ngambil dari JSON placeholder aja ya. Kita bisa taruh linknya. Oke. Nah, kita bisa eh, masukin ID-nya ke sini menggunakan template literals ya. Oke, jangan lupa titik koma. Lanjut, kita bakal menggunakan statement kondisi di sini. Nah, kalau responsnya responsnya begini, kita bakal throw error. Berarti kita tulis errornya mahasiswa tidak ditemukan. Ini kalau misalkan responsnya tuh nggak ngambil, kalau misalkan ID-nya tuh nggak ada dari API yang ini ya teman-teman. Jadi dia bakal nge-return error ini. Oke, lanjut. Kita bisa pakai misalkan data API. Nah, kita akan ngambil dari response tadi. Kita ambil JSON-nya, lalu kita bisa destructuring di sini. Untuk destructuring sendiri, kita bakal ngambil misalkan nama, email, sama telepon. Oke, kita ambil dari data API. Nah, selanjutnya kita akan konsol log lagi nih teman-teman. Kita akan konsol log data berhasil didapat atau di fetch. Oke, terus kalau di tracker tuh biasanya ada return ya teman-teman. Dia bakal ngembaliin apa sih dari eh, fungsi ini. Nah, di returnnya sendiri aku bakal nge-return ID-nya. ID-nya aku kembalikan. Lalu ada juga nama lengkap. Nama lengkap itu berarti dari variabel name yang udah kita destruct tadi. Lalu yang ketiga ada kontak. Nah, kontaknya berarti dari variabel phone yang kita destruct tadi juga. Oke, mungkin itu dulu. Kita coba run ya.
Oh ya, belum dipanggil. Bentar. Oke, kita bakal menjalankan fungsi tersebut di sini ya. Nah, kita pakai constant main, lalu async, lalu pakai arrow function lagi, terus kita bakal pakai variabel, misalkan nih nanti kalau hasilnya sukses, dia bakal menjalankan ambil data mahasiswa. ID-nya kita misalkan satu nih. Terus kita bisa konsol log datanya. Oke, terus kita panggil variabel suksesnya. Lalu selanjutnya mungkin kita akan skenario kalau gagal ya teman-teman. Jadi kalau gagal tuh dia bakal eh, konsol log hasil error sama message errornya. Skenario gagalnya misalkan ID-nya 999. Oke, kita bakal konsol log lagi. Oke, di sini kita akan panggil fungsi main-nya ya. Lalu akan kita jalankan. Nah, di sini di output-nya, dia akan, pertama dia akan konsol log proses ambil data dari server. Nah, kalau data berhasil didapatkan, dia akan memunculkan message yang telah teman-teman pilih tadi di sini, yang telah teman-teman tulis di sini tadi ya. Data berhasil didapatkan. Lalu, kita akan, eh, fungsi tadi tuh bakal nge-return hasil fetching data mahasiswanya dari link JSON placeholder ini ya teman-teman. Nah, hasil fetch data mahasiswanya apa sih? Ternyata ada ID-nya tuh satu dan nama lengkapnya tuh Lian Graham ya. Lalu kontaknya ada ini. Nah, ini yang kedua ada skenario gagal nih teman-teman. Skenario gagal ini kita tadi jalankan di fungsi main ini juga ya. Nah, di sini kita ngambil dengan ID 999. Tapi dia terjadi error, mahasiswa tidak ditemukan di database kampus. Nah, request selesai ini yang finally dia bakal tetap dijalankan meskipun dia error maupun tidak error. Jadi setelah selesai fetching data, dia bakal memunculkan request selesai yang ada di finally ini dan meskipun kalau dia error, dia bakal memunculkan request selesai juga. Begitu teman-teman. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain? Oh ya, link ini aku kasih di kolom chat aja ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang mau nyoba. Oh ini tadi ada yang nanya. Untuk runnya gimana tadi? Oh ya, kemarin di prerequest itu ada disuruh install extension ya teman-teman. Ada Code Runner. Nah, kalian bisa install Code Runner ini. Setelah diinstal nanti di eh, kanan kanan ini di sini bakal kelihatan. Nah, di sini tuh kalian bisa klik aja. Jadi kalian langsung klik, dia bakal langsung run kode kalian. Gitu teman-teman. Oh, oke oke. File codingan nanti akan diupload ke GitHub ya. Nanti akan aku share di grup WhatsApp. Oke, ada yang mau bertanya kah teman-teman? Atau aku tadi ngejelasinnya kecepatan mungkin? Ada yang mau diulang? Oh, dijelasin ulang alur codingannya ya? Oke.
Oke, oke. Oke, jadi aku bakal jelasin dari script.js-nya sini aja. Oke, jadi pertama tuh kita tadi kan belajar arrow function ya teman-teman. Kalian tuh biasanya kalau bikin function di JavaScript atau dimanapun dia pasti kayak gini kan. Misalkan functionnya namanya greet. Dia tuh kayak gini kan. Nah, ini tuh kita bisa persingkat function ini dengan satu tanda ini aja teman-teman. Jadi dia tuh cara nulisnya kita masukin const atau let di sini terserah. Kita juga bisa pakai let. Lalu kita susul dengan nama variabel atau nama functionnya. Nah, nama functionnya sendiri di aku adalah greetings. Lalu ini adalah parameter teman-teman namanya. Nah, parameter ini sendiri nanti itu bakal diambil dari inputan teman-teman. Misalkan teman-teman mau manggil greetings nih di bawah. Jadi kita tulis greetings, terus misalkan nama kalian eh, siapa ya? Ani gitu. Nah, si Ani ini adalah parameter yang dimasukkan ke function itu. Nah, Ani ini adalah nama yang akan dicetak atau di konsol nanti di ini teman-teman. Jadi itu tuh dia akan nge-outputkan, halo Ani, selamat siang. Oke, mari kita coba run aja ya. Nih, karena aku ngambil Aninya di bawah, dia bakal nge-output Aninya di bawah nih. Halo Ani, selamat siang. Kalau misalkan teman-teman ada yang namanya Budi nih. Kalau Budi, dia bakal output Budi. Nah, halo Budi, selamat siang. Tuh. Lalu yang kedua ada split operator ya teman-teman. Di sini eh, misalkan kita punya data nilai mahasiswa nih. Nah, mata kuliahnya ada algoritma dan pemrograman satu. Misalkan nilai kalian tuh 90. Lalu kalau nilainya 90 berarti statusnya lulus kan? Nah, di sini kita bakal coba ngegabungin data nilai ini dengan data lainnya. Nah, data lainnya ada apa aja sih? Di sini ada data tambahan untuk semester dan apakah status teman-teman tuh sebagai mahasiswa aktif atau bukan. Nah, untuk semester sendiri, kita ambil dengan semester 2 atau misalkan mau semester 3 juga nggak masalah. Kalau aktif ini, kita pakai tipe data Boolean ya. Kalau dia mahasiswa aktif, maka statusnya adalah true. Dan kalau dia bukan mahasiswa aktif, alias kalau misalkan udah alumni nih, dia bakal false. Itu aja teman-teman. Kalian bisa masukin true atau false di sini ya. Lalu di sini tuh split operator gunanya tuh buat menggabungkan data nilai sama data tambahannya tanpa nulis ulang atau tanpa eh, merusak dua data ini teman-teman. Jadi kayak kita punya data nilai nih. Nah, data nilai ini bakal kita gabungin sama data tambahannya. Nah, di sini kita bikin variabel baru data mahasiswa. Oke, jadi data mahasiswa yang kita bikin itu adalah gabungan dari data nilai sama data tambahannya. Nah, di sini kita bakal coba ngeprint data mahasiswanya. Dan jika data mahasiswanya ini nanti di print ke konsol, dia bakal memunculkan gabungan dari data nilai dan data tambahan. Oke, mungkin kita coba run lagi aja ya. Oke, di sini udah ada nih data mahasiswanya, teman-teman. Dia ada matkulnya algoritma pemrograman itu tuh dari data nilai, lalu nilainya 90 dari data nilai juga, statusnya lulus dari data nilai, lalu untuk data tambahannya ada semester dan aktif ya. Ini teman-teman. Mungkin gitu, ada yang mau nanya lagi? Bentar, ada yang mau nanya dulu nggak soal ini? Boleh di kolom chat juga ya. Kak, mau nanya, Boleh, silakan. split operator itu cuman buat objek doang atau bisa buat array juga? Split operator itu bisa buat keduanya ya. Tadi aku sempat jelasin juga. Jadi tuh dia bisa buat objek maupun array. Jadi misalkan kamu punya array, dia juga bakal nambahin datanya gitu. Apakah menjawab? Sudah, Kak, makasih. Oke. Ayo teman-teman yang mau bertanya lagi, silahkan. Sebelum aku lanjut demoin yang fetch data lagi.
Oke, mungkin yang mau bertanya nanti di sesi akhir aja ya. Nanti aku menerima semua pertanyaan. Oke, lanjut. Kita bakal lanjut ke fetch data. Kita bakal belajar dari fungsi async await, try catch, sama await fetch. Nah, di sini aku bakal menjelaskan ulang tentang ini. Jadi kita tuh punya nih variabel. Nama fungsinya adalah get data mahasiswa. Nah, dia tuh pakai fungsi async sama await. Nah, parameter yang diterima oleh fungsi ini adalah ID mahasiswa. Kita tuh bakal fetching data atau mengambil data dari website yang namanya jsonplaceholder.ipcard.com. Nah, di sini kita ngambil data users dari JSON placeholder ini. ID yang kita masukin nanti, dia bakal ngambil data dari JSON placeholder, lalu bisa kita outputkan ke terminal kita, gitu teman-teman. Nah, di sini kita pakai try catch untuk membungkus kode kita dan error handling. Jadi, misalkan kode try yang di atas ini error, dia bakal menjalankan console log ini. Nah, kalau misalkan kodenya error tuh, dia akan output terjadi error. Lalu eh, memberitahu nih, apa sih error message yang didapatkan. Nah, selain itu, dia nggak bakal nge-return data ID, nama lengkap, atau kontak yang didapatkan dari data ini, teman-teman. Itu, oke. Terus lanjut, yang finally itu sebenarnya kan opsional ya, tadi aku juga udah bilang. Lalu, finally ini, dia bakal dijalankan setelah blok kode di try maupun setelah blok kode di catch. Jadi dia bakal tetap dijalankan setelah dua-duanya ini mau case satu yang berhasil atau case dua yang gagal, misalkan error, dia bakal tetap dijalankan di bawah gitu nanti teman-teman. Nah, di sini finally-nya aku console log request-nya selesai. Nah, request selesai ini bakal tetap dijalankan atau dimunculkan di terminal kalau misalkan kodenya error maupun tidak gitu. Jadi meskipun nanti ada datanya, dia bakal nge-console request selesai gitu teman-teman. Kalau teman-teman misalkan nggak mau pakai finally dan mau gini aja, mau pakai try catch aja, itu sebenarnya bisa kok. Jadi finally ini karena sifatnya opsional, teman-teman bisa pakai try catch aja gitu. Lalu error di catch ini kita tuh ngambil errornya dari hasil fetching data. Nah, errornya kenapa? Itu nanti kita bisa ngambil pakai error message, gitu ya teman-teman. Lalu di sini kalau di block try-nya kita bakal eh, mencoba proses memproses ambil datanya dari servernya JSON placeholder tadi. Nah, di sini kita bikin eh, fungsi fetch nih. Nah, kita bakal naruh data yang kita ambil dari JSON placeholder ini ke dalam variabel response. Nah, kalau misalkan responsnya nge-returnnya tidak error atau tidak dapat di fetch, dia tuh bakal nge-throw error gini teman-teman. Jadi throw errornya akan nge-console di terminal, dia bakal memunculkan mahasiswa tidak ditemukan di database kampus. Nah, tapi misalkan responsnya tuh ada, kita tuh bakal ngambil data API-nya menggunakan await lagi. Await response.json, kita ngambil JSON-nya, itu kita akan simpan di data API. Lalu, di sini kita bakal implementasi destructuring atau mengambil beberapa data dari data API ini. Eh, Sebentar ya teman-teman. Oke. Jadi di sini kita akan ngambil data nama, email, sama nomor HP ya. Nah, kita ngambil data nama, email, sama nomor HP. Jadi kalian tuh nggak perlu kayak gini lagi teman-teman. Misalkan kan biasanya kalian ngambil gini, data API dot email misalkan. Nah, kita bikin variabel email ini. Nah, ini kan jadinya kan satu-satu gitu ya teman-teman. Jadi kan lebih nggak efektif gitu. Dan kalau misalkan mau ambil yang phone, kalian bisa gini biasanya. Tapi kita bisa menggunakan destructuring. Jadi dia tuh lebih ringkas, lebih ketika data API-nya sudah ada atau sudah didapatkan, dia bakal nge-console
data berhasil didapatkan. Nah, setelah datanya didapatkan, ini nih kita, karena kita di dalam function, kita akan return value atau hasil fetching datanya kan. Nah, kita akan coba return ID yang dimasukin tadi berapa sih? Misalkan teman-teman masukin ID 18 nih. Nah, ID-nya ini nanti di output akan jadi 18. Lalu untuk nama lengkap, kita bakal ngambil nama lengkap dengan dari user dengan ID 18 yang ada di JSON placeholder, teman-teman. Lalu setelah itu kita bisa nambahin yang lain kayak email, nomor HP. Nah, email sendiri bisa kita tambahin di sini. Oke, dia akan return email juga. Nanti emailnya akan ditampilkan. Karena aku tadi nggak nulis email, makanya emailnya nggak ditampilkan ya. Nah, oke. Lalu di sini kita bikin fungsi baru namanya main. Nah, main ini akan dijalankan ketika kita pencetran, teman-teman. Nah, main ini juga berupa async ya, teman-teman. Nah, di sini parameternya kosong karena kita sebenarnya nggak perlu parameter apa-apa. Lalu kita akan menjalankan dua skenario. Misalkan yang pertama tuh skenario sukses ya. Skenario sukses tuh berarti ID mahasiswa yang kita inputkan tuh ada di dalam JSON placeholder. Jadi kita akan mengambil data dari JSON placeholder dengan ID yang kita inputkan di sini. Misalkan kita input ID 8 deh gitu. Nanti dia akan ngambil dan mereturn hasil fetching datanya atau hasil ambil datanya. Nah, di sini kita panggil variabel suksesnya. Lalu, skenario kedua adalah jika fetch datanya ini gagal. Kalau kita gagal ngambil data. Gagal ambil data berarti antara ID-nya yang dimasukkan tuh nggak ada di database atau di datanya, di JSON-nya, itu tuh dia bakal nge-return error. Error dan gagal. Gagalnya tuh gara-gara apa gitu. Nah, tapi karena di sini tuh undefined ya, berarti dia tuh nggak tahu tuh gagalnya karena apa. Itu. Oke, sekarang mungkin aku mau coba run. Nah, di sini kita ambil skenario pertama, yaitu skenario berhasilnya, teman-teman. Jadi kita akan ke konsol proses ambil data dari server yang ini. Ini skenario try kalau dia berhasil ambil data. Nah, yang kedua nanti dia bakal nge-catch errornya atau mengembalikan error yang didapat dari hasil fetch data tadi. Nah, ini proses ambil data, lalu akhirnya datanya berhasil didapatkan ini ya, teman-teman. Lalu dia bakal nge-print request selesai dari finally-nya. Oke, habis itu kita bakal return hasil fetch data mahasiswa yang ada di function main ini. Di sini ada ID, nama lengkap, email, sama kontak ya, tadi sesuai return yang aku kasih di sini. Lalu misalkan kedua nih, skenario kedua adalah skenario kalau error. Misalkan 1006. Nah, kalau 1006 tuh kayaknya nggak ada juga ya ID 1006. Di sini dia bakal konsol juga proses ambil data dari servernya. Tapi dia tuh terjadi error. Mahasiswa tidak ditemukan di database kampus ngambil ini, teman-teman. Nah, lalu sebenarnya kalau giniin sebenarnya juga bisa sih. Sebentar. Kayak kita giniin aja deh biar lebih enak. Jadi ini, nah, terjadi error mahasiswa tidak ditemukan di database kampus tuh ngambil dari sini ya, teman-teman. Nah, kalau catch sendiri tuh misalkan ini salah gini. Nah, itu dia nggak bisa nge-fetch juga, teman-teman, karena link-nya juga eh, nggak nggak sesuai gitu. Kalau misalkan salah atau typo di sini aja, dia nggak bakal bisa fetching data atau ambil data dari JSON-nya. Oke. Nah, di sini errornya sendiri undefined ya, teman-teman. Untuk finally-nya, dia bakal selalu ke print waktu kita selesai fetching data pas error maupun enggak ya.
Jadi dia ada request selesai lagi di sini. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu. Kalau masih kurang paham, boleh nanya sekarang ya teman-teman. Mumpung masih banyak juga waktunya. Fungsi dari await tadi apa, Kak? Oh, fungsi await ya. Await itu buat nungguin sebentar gitu sampai promise-nya selesai. Di PowerPoint juga aku jelasin. Jadi async await tuh dibangunnya di atas promise, tapi penulisannya tuh kayak sinkronus biasa. Kalau async-nya tuh mengubah fungsinya jadi ngembaliin promise otomatis, tapi kalau await tuh kayak nunggu sebentar sampai promise-nya selesai, baru lanjut ke baris bawahnya gitu. Sudah menjawab atau belum? Oke, sudah terjawab ya. Teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak? Atau mau nanya yang tentang GitHub kemarin? Mungkin ada yang masih belum paham cara nambahin file ke repository GitHub. Kita nanti bakal demoin Git init sama Git add ke GitHub ya, teman-teman. Mungkin 3.30, aku tunggu sampai 3.30 ya, teman-teman, kalau ada yang mau nanya. Lalu kita bakal lanjut ke eh, nambahin file ini ke GitHub gitu. Oke, mungkin aku lanjut dulu buat nambahin ke Git sama GitHub ya. Tugas satunya di report tidak ada, Kak. Gimana maksudnya Samuel Dita? Tugas satunya. Oh, kalau bisa itu ya repositorinya beda aja ya teman-teman. Jadi nanti enak ngeceknya gitu. Jadi kalian buat tugas kemarin yang SG1 kalian sendiriin sama kalau yang buat study group kedua ini nanti kalian juga bikin repository baru aja ya biar enak nanti. Oh, oh, beda branch boleh ya. Kalau mau misalkan di satu repositori yang sama tapi branchnya beda itu juga boleh banget. Oke, di sini mungkin aku ulang ya soal GitHub kemarin. Di sini aku akan share screen lagi. Oke, di sini kita bakal nambahin repository baru nih, teman-teman. Di sini, misalkan study group 2. Nah, kalian klik aja new repository, terus kita bikin nama repositorinya. Misalkan backend study group 2, lalu repositorinya bersifat publik ya. Nanti kalau misalkan teman-teman ada tugas, jangan di private ya.
Oke, kita bakal create repository di sini. Nah, oke, kita selesai bikin repository nih, teman-teman. Nah, sekarang aku bakal demoin cara nambahin dari VS Code-nya. Nah, oke, teman-teman jangan lupa dibuka terminalnya ya. Oke, di terminal ini, kemarin aku juga sempat nambahin change directory sama list folder atau file yang ada di folder ini, teman-teman. Jadi kayak kalian tuh bisa ngecek apa aja sih yang ada di dalam folder GDGOC backend punya aku. Dia tuh ada nama folder ini, lalu ada study group 2, SG2, lalu ada study group 1, sama study group 2 ini ya, teman-teman. Nah, kita tuh bakal change directory atau pindah ke folder study group 2, teman-teman. Biar nanti kita bisa nambahin dua, dua file ini aja yang akan ditambahin ke GitHub gitu. Jadi cd study group 2. Nah, terus kita bisa git init di sini ya, teman-teman. Init. Kalau mau nambahin jangan lupa git init. Jadi kita akan menginisialisasi folder ini sebagai git repository begitu, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lanjut aja pakai git add. Git add tuh bisa gini, script.js, maupun kalian kalau misalkan eh, udah aman nih, yang diinisialisasi adalah folder study group 2 ini. Nah, kalau udah aman dan kalian gak mau ribet nulis satu-satu, kalian bisa pakai titik aja ya, teman-teman. Jadi dia bakal nambahin fetch data sama script ke commit-nya nanti. Oke, kita coba lagi git status. Nah, oke, branch-nya ini masih di branch master ya. Terus kita nambahin dua file baru yang namanya fetch data sama script. Nah, kita bisa langsung tulis aja git commit dash message dash m, lalu kita bakal nambahin misalkan fetch data script. Untuk commit message-nya sendiri bebas ya, teman-teman. Cuma disesuaikan aja sama fitur yang teman-teman kasih atau fitur yang teman-teman kembangkan. Kalau misalkan teman-teman lagi fixing fitur, kalian bisa pakai ini. Kalau misalkan kalian nambahin fitur, kalian bisa nambahin ini ya. Mungkin aku bakal pakai fit aja, fit study group 2. Nah, ini berarti dia tuh sudah selesai di commit ya, teman-teman. Kalian bisa balik ke GitHub kalian tadi, ngambil git remote yang ada Git remote at origins, lalu yang ada link GitHub teman-teman ya. Terus kalian bisa paste aja ke terminal. Nah, di sini git remote at origin sama link yang teman-teman bikin repositorinya tadi. Nah, kita bisa enter aja. Oke, jadi file atau folder yang kita punya nih, study group 2 ini, folder study group 2 ini bakal kita tambahin ke repository backend study group 2. Oke, lanjut mungkin kita bakal pakai git branch ya. Kita gini, kita set aja pakai branch main atau branchnya terserah ya, teman-teman. Kalau pakai master atau dev atau nama branch sesuka teman-teman boleh. Misalkan kalian nanti mau punya eh, apa namanya, branch baru yang namanya tugas 2 gitu juga boleh. Itu disesuaikan sama teman-teman aja ya. Di sini aku bakal pakai main aja. Oke, kalau udah selesai kita bisa langsung push aja ke GitHub-nya. Git push origin main. Oke, ini abaikan aja sih ya, teman-teman, di aku emang gitu. Oke, di sini kita udah selesai nge-push codingannya ke GitHub nih. Oke, kita bakal cek di GitHub-nya. Oke, di sini kita refresh aja.
Nah, di sini tuh udah ada dua file yang kita tambahin ya, teman-teman. Di sini ada branch kita. Nanti misalkan teman-teman bikin branch baru, branchnya bisa dicek di sini ya. Lalu di sini kita juga bisa ngeliat nih, isi filenya tuh apa sih. Nah, di sini ada file script fetch-data.js yang kita bikin tadi sama script.js. Nah, gitu teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi soal Git ini? Kalau pakai folder saja untuk tugasnya. Oh iya, link repo-nya nanti bakal di-share ya. Mungkin aku bakal pindah ke repo GDGOC nanti. Nanti akan aku share di grup maksimal mungkin jam 5 sore ya teman-teman. Ini kalau pakai folder saja untuk tugasnya boleh gak, Kak? Maksudnya gimana ya itu Samuel Dipta? Bisa dijelasin nggak? Yang lain ada yang mau nanya dulu mungkin sambil nungguin aku kurang paham sama yang dimaksud Samuel. Aku tungguin sampai 3.40 ya teman-teman. Nanti abis ini aku bakal jelasin soal tugasnya. Oh, oke, mungkin aku bakal jelasin tugasnya dulu aja ya. Oke, di sini aku bakal kasih summary dulu nih sebelumnya. Nah, di sini ada kesimpulan dari yang aku kasih tadi. Jadi, kapan sih fitur await, async await itu digunakan? Dia bakal selalu digunakan nih kalau kita di backend. Dia bakal eh, dia bakal berguna buat fetching data atau proses proses-proses lainnya. Nah, dia tuh bisa buat ngambil data lalu nyimpen data gitu, teman-teman. Nah, kalau kapan sih kita bakal pakai try catch? Nah, kita tuh pakai try catch misalkan kita ngambil data yang ada potensi gagalnya. Kalau di backend sih, aku lumayan sering pakai ya teman-teman. Jadi try-catch ini mungkin bakal sering banget kita pakai. Nah, jadi misalkan nih teman-teman ada error handling buat login, kita bakal catching error. Kenapa sih kok gak bisa login usernya gitu? Kalau gitu kan dia jadi ketahuan tuh errornya tuh gara-gara apa, terus eh, detail errornya tuh kenapa, errornya gimana gitu. Lalu buat promise sendiri, kita eh, bisa pakai waktu bikin library atau fungsi. Nah, promise ini membungkus proses yang lama. Jadi kayak set timeout. Set timeout tuh kita bisa set timernya berapa detik atau berapa pun waktu yang kita perlukan ya teman-teman. Gitu. Lalu untuk arrow function sendiri, kita bakal gunain waktu callback atau di fungsi singkat. Nah, contoh kasusnya ada untuk map sama filter.
biasanya teman-teman punya data objek atau array, dia tuh mau di mapping gitu teman-teman. Dia tuh eh, bisa pakai arrow function untuk mempersingkat penulisan kodenya. Lalu yang terakhir ada event loop. Nah, kita bakal sering pakai juga nih, karena di backend kebanyakan emang debugging ya. Jadi event loop ini bakal mencari tahu kenapa kode yang ini jalan duluan daripada kode yang di atasnya. Gitu teman-teman. Oke, mungkin ada yang mau bertanya dulu. Ayo bertanya teman-teman. Kita sesi tanya jawab dulu nih sebelum ke tugas, penjelasan tugas. Aku tungguin ya teman-teman. Yang mau bertanya bisa langsung on mic aja atau ketik aja di kolom chat. Nanti aku jawab. Contoh bentuk dari event loop. Oh iya, oke. Mungkin aku bakal jelasin ulang tentang event loop ya teman-teman karena ada yang bertanya soal event loop. Oke, di sini. eh, Nah, ini event loop tuh kayak bukan cara contoh penggunaan sih. Jadi kayak event loop itu adalah gimana JavaScript-nya melakukan multitasking. Event loop itu diibaratkan kayak manajer. Misalkan tadi kan aku ibaratkan asinkronus tuh seperti pesan makan di restoran. Kamu yang pesen, nanti koki yang masak, lalu pelayannya melayani pelanggan lain dulu. Nanti kalau makanannya udah selesai, eh, makanannya bakal diantar ke meja kamu sama pelayan. Nah, event loop ini berguna sebagai pengatur pesanan tadi. Nah, dia tuh kayak manajer yang memastikan JS-nya nggak kewalahan. Jadi dia yang kayak bilang nih, eh, ini data dari server udah balik, nanti tolong diproses. Kayak gitulah istilahnya. Jadi dia ada beberapa poin-poin yang penting. Ada call stack. Call stack tuh kayak daftar tugas yang bakal kita lakukan nih. Misalkan kita bakal ngekonsol log halo dulu, terus yang di bawahnya kita bakal ngekonsol log dua gitu. Terus yang bawahnya lagi kita bakal konsol log tiga gitu misalkan. Itu adalah call stack. Nah, dia kan ditulis sesuai urutan ya teman-teman. Nah, itu eh, bakal diproses dengan Web API. Nah, Web API ini apa sih? Web API itu tempatnya tugas-tugas berat kayak timer yang set timeout tadi, terus fetching data yang diproses di luar thread utamanya atau dari dapurnya. Nah, terus ada callback queue, dia tuh kayak ruang tunggunya tugas yang udah selesai dari Web API-nya. Jadi, misalkan Web API-nya tuh udah selesai di fetch tuh, dia bakal masuk ke callback queue-nya dulu di ruang tunggu. Nah, yang terakhir, event loop tuh apa sih? Event loop tuh kayak penjaga lalu lintas gitu, teman-teman. Dia bakal ngecek apakah call stack-nya tuh kosong. Kalau call stack-nya kosong, dia bakal ngambil tugas dari queue dan masukin ke stack-nya. Itu, teman-teman. Mungkin apakah sudah menjelaskan untuk ini, Kian Ahdan? Oke, sudah ya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi. Untuk pertanyaan, aku menerima sampai jam 3.50 ya. Buat siapapun yang mau bertanya, nanti aku akan jelaskan tugas setelah sesi pertanyaan.
commit gitu tuh bagus gimana Kak? Pakai Fit gitu. Oh, oke. Ini tanya tentang Git commit ya. Jadi tuh Git commit tuh aku bantu search deh. Jadi Git commit message tuh ada banyak sebenarnya teman-teman. Sebenarnya tuh commit tuh bebas ya. Cuma agar lebih terstruktur kita bisa pakai Fit, fix, sama eh, misalkan add gitu. Aku bisa pakai add juga atau update gitu. Jadi kalau fit tuh, kalau kita baru nambahin fitur, kita bisa pakai fit. Kalau pakai fix, kita misalkan habis resolving bug. Misalkan ada bug di login. Kenapa waktu belum login, usernya bisa mengakses homepage. Nah, itu kan termasuk bug ya teman-teman. Itu kita bisa pakai commit fix. Nah, selain itu, kita ada pakai docs juga. Kalau kita misalkan punya dokumentasi kode kita nih. Nah, kita bisa pakai docs kalau kita mengubah dokumentasi tersebut. Lalu untuk style sendiri mungkin ini eh, untuk perubahan-perubahan yang minor ya. Jadi kayak format kodenya kita misalkan dari yang tidak terstruktur rapi kita rapikan gitu. Untuk refactor mungkin kayak fixing bug atau nambahin fitur-fitur baru. Lalu untuk tes kita bikin tes baru gitu, kayaknya teman-teman. Jadi kayak refactor tes yang ada atau nambahin tes-tes yang belum ada gitu. Lalu untuk core sendiri itu kayak maintenance atau building update proses gitu. Ada banyak sih sebenarnya teman-teman. Cuma kalau commit sendiri lebih bagus kalau pakai eh, conventional commit kayak gini. Nanti aku akan share beberapa juga ya. Ada yang mau bertanya lagi mungkin? Untuk Revi, apakah sudah terjawab? Oke, teman-teman, karena udah 3.50, mungkin aku bakal jelasin tentang tugas ya. Oke, kita akan ke tugas nih. Teman-teman, BTW, tugas tuh deadline-nya kalau bisa kalian ngerjain jangan mepet-mepet ya, karena biasanya Google Form-nya juga udah ditutup. Jadi mungkin tugas tuh maksimal hari Jumat tengah malam. Jadi hari Jumat nanti jam 11.59 PM ya. Kalian kalau bisa jangan mepet-mepet ngirim tugas atau ngerjainnya. Soalnya banyak banget yang nanya masih bisa ngirim tugas apa enggak tuh kemarin. Oke, di sini tugas kedua kita ada dua ya teman-teman. Yang pertama kita bakal ngambil konsep promise. Nah, yang kedua tuh kita pakai fetching data, pakai async await dan try catch. Nah, di sini sendiri di tugas satu kita misalkan nih kita buat fungsi yang namanya buat teh. Nah, itu tuh ketentuannya fungsinya tuh harus mengembalikan new promise kayak yang aku contohin tadi. Lalu kalian pakai set timeout untuk 2 detik untuk nungguin air mendidih. Misalkan timeoutnya kalian ganti 3 detik itu pun nggak apa-apa. Cuma kalau ketentuan dari aku itu timeoutnya 2 detik ya. Intinya ada set timeout aja deh. Jadi kalian nggak perlu ngikutin 2 detik atau 3 detik gitu nggak apa-apa. Tapi jangan lama-lama maksimal 5 detik aja ya. Lalu kita pakai parameter inputnya. Nah, parameternya kalian terserah pakai variabel apa. Inputnya nanti kalau gula batu, maka promise-nya akan resolve dengan pesanan teh gula batunya siap. Nah, kalau nggak resolve, atau kalau misalkan eh, kita masukin selain gula batu tuh, misalkan apa ya, gula merah. Nah, nanti tuh promise-nya bakal nge-reject atau eh, ngembaliin maaf gulanya habis gitu ya teman-teman. Lalu yang kedua ada fetching data pakai async await dan try catch. Nah, kita nanti bakal pakai API dari JSON placeholder ini ya teman-teman. Nah, ini untuk ID-nya sendiri teman-teman bebas mau pakai ID berapa selagi ada di JSON placeholder-nya. Lalu di sini tuh ketentuannya kalian harus bikin fungsi async yang namanya get to do atau terserah deh mau apa get apa gitu. Lalu yang kedua tuh kalian harus pakai await fetch-nya. Await-nya tuh nge-fetch dari JSON placeholder ini teman-teman. Lalu yang ketiga kalian bakal
nampilin judul dari to-do-nya. Jadi dari API ini kalian bakal nge-get detail aja gitu ya. Kalian bisa konsol log aja, console.log detailnya apa gitu. Oke, yang terakhir tuh wajib, ini wajib banget. Kalian harus ngebungkus kode fetch data tadi sama try catch. Jadi kalian harus bisa mengimplementasikan error handling dengan try catch ini ya teman-teman. Nah, oke, mungkin aku bakal kasih contoh outputnya. Jadi ini kalian jangan lupa pakai dua skenario ya. Skenario pertama tuh misalkan dia berhasil. Jadi promisnya berhasil, dia akan mengembalikan teh gula batu siap dinikmati. Nah, yang kedua tuh skenario gagalnya. Kalau skenario gagalnya ini nanti, dia bakal mengembalikan, maaf, stok gulanya lagi habis, gitu. Oke, terus yang tugas dua itu mungkin async await-nya dia bakal eh, konsol dulu nih, mencoba ngambil data. Ini sebenarnya opsional juga sih ya, teman-teman. Jadi kalian bakal ngeprint judul to-do-nya aja. Jadi judul title dari JSON placeholder tadi yang kalian ambil ID-nya, ID-nya aku tadi bilang udah terserah ya. Jadi kalian terserah mau ngambil ID berapa, asalkan dia ada di JSON placeholder atau link yang aku ini tadi. Ini bisa diklik kok teman-teman. Oke, terus dia akan eh, ini kalau teman-teman mau pakai finally, kalian bisa output proses selesai ya. Itu teman-teman. Oke, mungkin ada yang mau ditanya dulu soal tugas? Ditulis gimana ya? Oh, oke. Jadi tuh, bentar. Aku jelasin ulang aja ya, mungkin. Jadi di tugas pertama tuh kalian cuma bikin konsep promise aja. Nah, kalian bikin fungsi buat teh yang ngembaliin promise. Jadi nanti kalau promise-nya resolve, dia bakal ngutputin teh gula batu siap disajikan gitu. Tapi kalau promise-nya reject, dia bakal ngutputin maaf gulanya habis. Nah, jangan lupa pakai set timeout juga ya, teman-teman. Dia tuh bakal ngepending selama 2 detik gitu, teman-teman. Nah, untuk yang nomor 2 sendiri, buat dua file. Oh iya, ya pakai dua file ya. Nanti bikin aja tugas 1.js sama tugas 2.js itu atau terserah deh namanya apa. Oke, lanjut yang async await dan try catch ini yang tugas 2, kalian tuh bakal fetching data atau ngambil data dari JSON placeholder. Nah, JSON placeholder ini kan menyediakan banyak banget tuh data JSON. Nah, di sini kalau misalkan kita klik nih data satu, nah dia tuh titelnya adalah Delectus Alphantem. Kalau misalkan kita ganti datanya pakai data ke-8 misal. Nah, dia tuh ada quote specie and vocab. Nah, ini tuh lorem ipsum ya, teman-teman. Ini ada ID-nya, ID-nya adalah 8. Nanti kalian bakal ngambil titelnya ini aja di konsol log gitu, teman-teman. Oke, itu ketentuannya cuma dua itu, async await sama fetching datanya dari JSON. Oke, terus nampilkan titelnya atau judulnya di konsol nanti. Lalu yang terakhir, jangan lupa bungkus pakai try catch ya, sesuai yang aku ajarkan tadi. Oke, apakah kurang jelas untuk Damianus Namora? Oke, terima kasih ya. Oke, teman-teman yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum bentar lagi kita bakal pindah ke main room. Oke, mungkin aku sambil kasih kesimpulan aja ya. Tuh, JavaScript tuh aslinya cuma punya satu tangan. Wait, kita tuh bisa ngajarin dia cara multitasking yang terus dengan try catch kita bisa ngasih dia helm pengaman supaya gak gampang crash atau gak gampang pingsan waktu ada masalah. Nah, gitu aja sih teman-teman kesimpulan materi hari ini. Oke, di sini aku juga ngasih beberapa link YouTube untuk teman-teman belajar ya. Tinggal diklik aja. Oke, ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Jam 4 pas kita akan balik ke main room ya.
Oh ya, untuk link absensi dan link tugas nanti akan di-share di main room ya, teman-teman. Jadi, eh, ditunggu aja. Terus kalau ada yang mau nanya lagi, silahkan teman-teman. Masih open pertanyaan sampai jam 4 aja. Oke, teman-teman, kayaknya nggak ada yang mau bertanya lagi ya. Oke, terima kasih. Aku izin tutup materi hari ini dengan terima kasih udah datang di study group kedua ini. Aku sangat appreciate teman-teman yang udah datang dan mau belajar. Nanti misalkan ada yang mau bertanya lagi, kita bakal ngadain sesi diskusi Discord lagi ya, teman-teman. Nanti di sana kita bakal diskusi kasual aja, nggak terlalu kaku. Jadi bisa tanya apa aja ya di sana nanti. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah datang. Bisa kembali ke main room ya. Terima Makasih, kasih. Kak. Ya, terima kasih. Makasih, Kak.